sambil membasuh luka-luka kita, sambil memperbanyak amal ibadah, dengan 2 tadi aja. Siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, kita akan merasakan peningkatan yang luar biasa. Nanti di 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga, kita akan mulai merasakan, ya Allah, mulai nikmat puasa. Awal mungkin berat, karena badan adaptasi. Tapi hari ke-5, hari ke-6, wah, enak puasa. Nggak ada yang nggak berat kalau di awal itu. Ya, Semuanya ya. semuanya. Hatta pernikahan pun berat di awal. Iya, betul. Berat di awal, tapi kesananya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viewer Indofosco Channel dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam Ngaco Ngobrol ala Indofosco. Namun demikian, pada edisi kali ini ada yang berbeda karena ini adalah edisi Ramadan. Ramadan tahun ini yang kembali kita jalani. Maka dari itu, Ngabuburit ala Indofosco atau Ngaco kembali hadir untuk kita membahas soal kajian keislaman terkait dengan Ramadan maupun hal-hal lain yang dirasa perlu untuk viewer Ngaco ketahui dan menjadi hasanah pengetahuan bagi kita bersama. Bersama saya, Rahman atau biasa disapa Aldo, dan kali ini seperti yang sudah sebelumnya tahun lalu kembali hadir Bapak Ustadz Lutfi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ustadz, Alhamdulillah. apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kita ketemu lagi nih. Alhamdulillah diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga Ustadz bisa main lagi nih ke studio, ke studionya Ngaco Ngobrol ala Indofosco. Cuma kalau udah ada Ustadz Lutfi, ngaconya nih jadi ngabuburit ala Indofosco. Ustadz Lutfi akan menemani kita semua dalam rangka untuk menjelang waktunya berbuka puasa. Kajian keislaman nanti akan beliau sampaikan. Untuk itu saya berbincang sedikit akan membicarakan soal Ramadan. Ustadz Lutfi, Ramadan kali ini kembali kita jelang 1443 Hijriah ya. Ini juga Ramadan yang ketiga di masa pandemi yang melanda Indonesia. Dan Ramadan kali ini juga agak berbeda dengan yang lainnya setelah kita tahu bahwa pemerintah sudah memberikan kabar gembira, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid, musola, dan lain-lain. Bahkan lebih dari itu, yang seperti biasanya mudik lebaran juga udah boleh, begitu kan? Nah, makanya Ustadz Lutfi barangkali nanti di sini bisa sharing ke viewer Ngaco soal Ramadan. Saya sedikit ngobrol tadi viewer, Ustadz Lutfi itu mau ngomong soal Ramadan itu bulannya penawar luka ya. Tapi lukanya ini tanda petik gitu. Ya kan? Ya barangkali itu jadi inti dari itu semuanya. Namun demikian silakan Ustadz Lutfi untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Pemirsa viewers, para penikmat Ngaco ya, ngabuburit Balai Indofosco, terutama Abang Aldo. Iya. Yang dari tahun ke tahun konsisten, konsekuen untuk mengawal program yang sangat luar biasa bermanfaat ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita masuk di Ramadan tahun ini 1443 Hijriah dalam keadaan yang senang, luar biasa, sehat, gembira. Terlebih pandemi sudah mulai terkendali di negeri kita. Mudah-mudahan pasca pandemi terkendali ini kita bisa semakin khusyuk dalam beribadah. Karena khusus untuk Ramadan, tentu kita sudah mengetahui di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman. Ini panggilan khusus kepada kita, hanya untuk orang-orang yang mengaku ada iman di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam, sudah dituliskan kewajiban untuk kalian berpuasa. Seolah-olah Allah ingin bicara begini, hai orang beriman, puasa ini kewajiban yang tertulis. Yang beriman ya? Yang beriman. Bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Orang-orang yang beriman,
kewajiban puasa ini kewajiban yang tertulis, jangan dihapus sampai kapanpun. Karena Al-Quran ini sampai akhir zaman, tertulis sampai mati, tertulis sampai kiamat, jangan dihapus kewajiban berpuasa ini. Maka jangan sampai ada nanti di masa depan ada orang-orang yang menghapuskan syariat berpuasa dari Islam. Nah, Allah sudah ingatkan, kutiba alaikumusiyam, sudah dituliskan jelas terbaca dalam Al-Quran kewajiban berpuasa sebagaimana kewajiban orang-orang yang terdahulu. Nah, ini membuat kita bergembira sebagaimana puasa ini adalah kita sebut dengan penawar luka. Penawar luka. Penawar luka. Tanda petik ini lukanya. Tanda petik lukanya. Iya, lukanya ini tanda petik. Sebab kalau tidak ditanda petik, jadi bisa multitafsir nanti. Jadi kemana-mana. Jadi kemana-mana. Makanya agar tidak terjadi miskonsepsi dan miskomunikasi mengenai luka, harus nonton sampai selesai. Agar dijelaskan luka apa yang dimaksud dari tema bahwa Ramadan ini adalah bulan penawar luka. Gitu kira-kira. Iya. Apa yang mendasari Ustadz bilang kalau Ramadan tuh bulan penawar luka? Sebenarnya gini, para ulama membahas kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita bahwa manusia ini sebenarnya lemah. Manusia itu lemah. Maka agama menguatkan manusia. Agama menguatkan manusia. Agama yang menempatkan manusia memiliki muruah dan kehormatan. Kalau nggak ada agama ini mungkin kita udah saling bunuh, Mas Aldo. Iya. Udah saling bunuh. Contoh. Ustadz, makanya ada yang bilang juga dengan agama hidup juga terarah. Betul. Ya. Dengan agama hidup jadi terarah, dan dengan beragama manusia jadi punya muruah. Jadi punya kehormatan. Dulu sebelum Islam datang, kehidupan feodal. Iya. Agama menghapuskan feodal. Sebelum Islam datang, kehidupan rasisme. Rasis gitu. Warna kulit jadi penentu nasib. Islam menghapuskan itu. Perbudakan, Islam hapus. Pelecehan terhadap kaum wanita, isu-isu gender, Islam hapus. Bahwa yang sebaik-baiknya orang yang mulia adalah yang bertakwa. Maka agama sebenarnya adalah konsep untuk mengembalikan manusia sebagai khalifah fil ardi. Kalau tidak ada agama, mungkin udah saling bunuh kita. Nggak suka sedikit, perang. Tumpah darah, angkat senjata. Makanya di sisi lain, mungkin karena memiliki agamanya tinggi banget, walaupun tidak juga kita benarkan gitu, ada fanatisme agama ya. Tapi larinya ke hal-hal yang kurang baik begitu ya. Dalam agama disebut ghulu ya. Berlebih-lebihan dalam beragama. Tapi memang dasarnya dia tuh ini menjadikan agama tuh sebagai yang terdepan gitu, sehingga dia harus bela menurut persepsinya dia nih, begitu ya. Betul. Kan? Tapi pemahaman mereka melepaskan diri dari pemahaman ijma para ulama. Itu yang sangat berbahaya. Kita sebut dengan yang agak-agak radikal begitu kira-kira. Nah, maka manusia yang dikuatkan oleh agama, dan seluruh agama termasuk Islam pasti ada syariat. Seluruh agama. Termasuk Islam. Tidak mungkin ada agama yang nggak punya syariat, nggak mungkin. Dalam Islam ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, diatur segala macam tata caranya. Maka dalam kehidupan manusia yang mungkin sedemikian, ya bisa kita katakan dinamis ini, kehidupan 11 bulan, mungkin ada luka di sana sini. Luka itu umumnya kan dari dua sebenarnya. Salah makan sama salah ngomong. Nah, luka-luka ini, dan tanda kutip, luka-luka tadi dihapus oleh Ramadan. Karena belum makan jadi ngomongnya banyak. Nah, salah makan masalah ngomong. Cenderung makan. Orang kan kalau belum makan ngomongnya kan banyak kan. Iya. Makanya lukanya banyak kan. Nggak tahu kalau udah makan. Diem malah ya. Nah, makanya luka jasmani berupa
makanan-makanan yang tidak dikontrol, Iya. lambung juga kerja keras mengolah makanan yang kita makan, minuman juga, maka terjadi luka-luka di jasmani kita ini. Berbagai macam penyakit kan kemudian muncul. Iya. Nah, maka di Ramadan inilah luka jasmani tadi dihapus dengan cara, dalam tanda kutip lagi, dipaksa mengosongkan perut. Sebab kalau nggak dipaksa, nggak mungkin kita ngosongin perut. Uang ada di kantong. Iya. Mana mungkin kita membiarkan perut kita kosong. Uang Mau di beli- kantong ada. Mau beli apa aja ada. Mau beli apa aja. Tanpa era sekarang nih, tanpa Iya. ketahuan barangkali malu bisa. Itu Bisa. pesan melalui aplikasi begitu Iya, ya. benar. Jadi agama, sekali lagi yang tadi saya katakan, memaksa manusia demi kebaikan manusia itu sendiri. Jadi ada memaksanya juga ya. Ada memaksanya. Agama itu memaksa ya. Ada memaksanya. Itulah syariat. Itulah syariat. Makanya dalam bahasa kita, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya orang beriman. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Bayangkan sama yang lain. Kalau yang lain, ini dimakan, akad begini boleh misal. Kalau kita kan, di sini nggak boleh, di sini nggak boleh. Nah, pemaksaan berupa pelarangan dari agama tadi, itu untuk mengangkat muruah kehormatan manusia. Coba bayangkan, kalau nggak ada agama ini, compar campur laki-laki perempuan, nggak tentu arah. Anak keturunan nggak tentu arah. Ini anaknya siapa nggak jelas. Kesono kemari, agama mengatur. Nih ada jalurnya. Apa yang mesti dimakan, nih ada jalurnya. Rizki ini ada jalurnya. Syariat agama ini ada jalurnya. Agama mengatur sambil menguatkan kita. Nah, ada lagi. Jadi lebih ke jasmani tuh. Ya, ada lagi yang pertama tadi luka jasmani, yang kedua nih luka ruhani. Luka ruhani. Luka ruhani. Kita nggak bisa pungkiri lah, 11 bulan ini ruhani kita, termasuk jasmani, akal pikiran kita terfokus mungkin pada pekerjaan. Iya. Terfokus pada aktiviti-aktiviti yang lain. Mungkin ada yang di kantor, mungkin ada yang punya usaha, mungkin kerja di kantor sambil usaha. Itu teralihkan selama 11 bulan ini. Nah, kalau itulah kita anggap sebagai luka-luka ruhani yang membuat kita teralihkan dari agama ini, maka di Ramadan yuk balik lagi dulu sebentar. Ibaratnya pembalap masuk pit stop dulu. Oh iya. Ya, kita semua orang sibuk ini. Iya. Waduh, entar kerja, bangun tidur, ngurus anak berangkat, kita berangkat, siang meeting sama klien begini. Apalagi Indo Posko begini. Media 24 jam kerja, ini luar biasa. Gelap jadi terang jadi gelap. Iya. Kalau udah masuk pit stop, keluar udah kencang lagi. Nah, disitulah ya. kita masuk pit stop di 1 bulan ini di Ramadan, ganti ban, isi bahan bakar, ganti minyak pelumas, atau komponen-komponen lain, ada yang kendor, ada yang copot apa segala macam gitu ya. Baru kemudian masuk trek balapan lagi. Tapi juga jangan kelamaan di pit stop. Iya, betul. Di pit stop masalah. Pit stop itu memang pengertiannya viewer itu memang waktu sebentar untuk masuk ke tempat di luar arena track begitu. Betul. Ya. Jadi di luar arena track kita masuk pit stop. Sebenarnya dalam keseharian juga ada pit stop itu. Azan zuhur, masuk pit stop dulu, Bos. Jangan stop dulu, 5 menit aja. Pit stop dulu, nanti lebih segar kan? Kita activity lagi. Asar nanti masuk pit stop dulu. Udah segar, activity lagi. Ya, jadi pit stop ini bukan berarti perhentian yang lama, dia perhentian sebentar. Untuk kita meng-cooling down diri kita untuk activity yang berikutnya yang lebih segar. Nah, dalam konteks keseharian seperti sholat, maka dalam konteks tahunan, Ramadan ini adalah pit stop untuk kita duduk sejenak, membasuh luka. Baik luka jasmani maupun luka-luka ruhani kita. Nah, disinilah kita mungkin jadi jadi lebih sensitif biasanya. Orang kalau di Ramadan tuh jadi lebih sensitif. Jadi lebih sensitif, jadi lebih lembut. Kenapa jadi lebih lembut? Karena perutnya kosong. Iya. Gitu. Orang yang perutnya kosong, hatinya lembut, coba. Iya, begitu ya. Orang perutnya isi, hatinya lain. Makanya nanti bulan puasa nih viewer semua, kondisi perut lapar,
suasana hati berbeda dengan suasana hati ketika perut kenyang. Oh iya. Jam 2 siang, jam 3 sore, jam 4 lagi sedang-sedangnya, perut lapar, tenggorokan mana ada deadline pekerjaan segala macam, kondisi hati tuh cenderung lebih lembut. Azan jadi gimana gitu kedengarannya. Iya. Walaupun bukan azan maghrib ya. Iya. Azan zuhur, azan asar jadi kayak gimana. Tapi gitu. orang bilang sama katanya aja. Ternyata azan zuhur. Azan zuhur. Iya. Aduh, dibuka jendela masih terang kan. Iya. Nah, bayangkan begitu buka puasa, penuh perut, lain. Iya. Lain. Jadi mulai ini lain. Gitu. Makanya inilah bulan di mana dalam tanda kutip bulan tempat kita masuk pit stop untuk membasuh luka-luka, baik luka jasmani maupun luka-luka rohani. Pit stop atau rehatnya jangan terlalu lama, juga jangan terlalu sering juga. Betul juga. Masuk stop pit stop. Kalau terlalu sering ntar repot juga, atau terlalu lama di pit stop ya kelamaan juga kan, tertinggal dengan yang lain. Tinggal begitu masuk pit stop, activity kita apa sih di situ kan perlu juga. Kalau mobil tuh ganti oli, ganti ban, ganti kampas, isi bahan bakar. Kira-kira kan bertanya juga di apa pit stop kita, activity kita apa nih? Maka kata para ulama, inilah bulan di mana kita memperbanyak amal ibadah. Kedengaran agak klise sebenarnya. Ustadz klise banget amal ibadah. Semua juga amal ibadah, iya. Tapi para ulama ngajarin kita, nggak usah rumit ningkatin amal ibadah di Ramadan, nggak usah rumit. Puasa aja 30 hari, ningkat gak amal ibadah? Ningkat. Terawih aja, ningkat amal ibadah. Segitu aja. Cuma itu aja padahal. Itu aja. Iya, siangnya puasa, malamnya terawih. Salat sunah tarawih, itu aja. Karena kalau yang lain-lain tidak di Ramadan juga ada gitu ya. Sholat di luar Ramadan ada gitu. Jadi sebenarnya kedengaran klise bisa jadi klise, tapi juga tidak kita artikan bulan beramal ini terlalu berat, no. Apalagi sekarang maaf nih Mas Aldo, masyarakat kita kan masyarakat yang praktis sekarang ini. Punya praktis. Pak Ustadz, apa sih instan? Apa sih amal ibadah yang maksud? Pokoknya ente puasa, jangan bolong kecuali perempuan haid atau sakit yang sangat keras, malamnya terawih. Ente akan merasakan sebuah peningkatan amal yang luar biasa. Segitu aja. Simple banget. Simple. Nanti baru udah mulai menggelinding amal ibadah, tiba-tiba enak kali kalau baca Quran nih. Satu ain aja. Jangan paksa one day one juice dulu, jangan. Apalagi generasi milenial ini, aduh. Pokoknya puasa dulu, tarawih aja. Seminggu aja. Kita akan merasakan something yang different gitu. Apalagi kalau dilakukan misalnya tarawihnya berjamaah. Itu lebih apalagi beda. Sekarang udah boleh tarawih berjamaah. Udah boleh. Kalau kemarin barangkali tetap berjamaah, namun hanya dengan keluarga, terbatas, bahkan sendiri karena aktivitas kesibukan. Tapi kalau kali ini udah bebas, udah bisa. Makanya cukup beramal dalam konteks yang simpel aja. Udah begitu aja kita udah merasakan peningkatan amal ibadah. Maka di pit stop ini sambil membasuh luka-luka kita, sambil memperbanyak amal ibadah dengan dua tadi aja. Siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, kita akan merasakan peningkatan yang luar biasa. Nanti di 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga, kita akan mulai merasakan, ya Allah, mulai nikmat puasa. Awal mungkin berat, karena badan adaptasi. Tapi hari kelima, hari keenam, wah, enak puasa. Nggak ada yang nggak berat kalau di awal itu. Ya, semuanya ya. Semuanya. Hatta pernikahan pun berat di awal. Iya, betul. Berat di awal. Tapi kesananya kan ngegelinding begitu aja. Ya. Jadi Ustadz, yang dimaksud viewer ngaco dimanapun berada, maksudnya Ustadz Lutfi ini bulan penawar luka itu lukanya jasmani, lukanya rohani yang kerap datang kepada kita di 11 bulan itu. Betul. Nah, sebulan inilah Ramadan menjadi bulannya penawar luka-luka itu sendiri, dengan harapan analogi tadi masuk pit stop ketika misalnya balapan, dengan harapan setelah keluar dari pit stop atau 1 bulan itu kita Ramadan, keluar dari itu, insya Allah mudah-mudahan kita jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Betul. Begitu Ustaz ya. Makanya untuk generasi-generasi milenial, generasi-generasi yang muda zaman sekarang, jangan terlalu rumit. Udah, apa sih Pak Ustadz beramal? Itu tadi puasa, tarawih, udah. Nah gitu kira-kira. Baiklah Ustadz, ya, terima kasih pencerahan yang singkat ini. Singkat. Karena emang ngabuburit, tapi
langsung kena di fokusnya bahwa ini adalah bulannya penawar luka jasmani maupun rohani yang sempat tadi Ustadz utarakan demikian. Mudah-mudahan viewer ngaco dapat menyimaknya seperti pesan Ustadz tadi. Kalau ditonton sampai habis, penawar luka jadi terang, jadi jelas gitu kan. Tapi kalau nggak ditonton, lukanya infeksi ya. Iya. Terima kasih Ustadz Lutfi Nugraha sudah hadir. Barangkali nanti dalam kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi. Baiklah viewer ngaco dimanapun berada, ngabuburit ala Indoposko. Demikianlah tadi sedikit kajian jelang waktunya berbuka puasa kepada Anda semuanya dari Ustadz Lutfi Nugraha. Mudah-mudahan menambah hasanah pengetahuan keislaman kita, dan Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan, dapat terus menjalani kegiatan ibadah wajib maupun sunnah di Ramadan ini. Untuk itu seluruh kru yang bertugas, tim ngaco ngobrol ala Indoposko di Ramadan ini, ngabuburit ala Indoposko, mengucapkan selamat berbuka puasa jika nanti sudah ada waktunya bagi Anda umat muslim yang menjalankannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.